Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya dari kelompok 9 untuk melakukan presentasi. Saya pribadi bernama Febian Tias dan rekan saya bernama Sernila, ada juga Devi Ultafeha dan Dwi Ramadhani. Oke, di sini saya dan teman-teman saya mengambil judul yaitu loyalitas kerja. Yang dibahas adalah unsur-unsur kenyamanan bekerja, hubungan sesama staf, pemimpin, benefit gaji, bonus, fasilitas, dan lokasi kantor ataupun jenjang karir. Baiklah, yang pada slide pertama akan dibawa. Baiklah, slide pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Sernila. Kepada Sernila kami persilakan. Yang pertama yaitu hubungan sesama staf. Hubungan yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, sementara hubungan yang buruk dapat menyebabkan konflik, ketidakpercayaan, dan kurangnya motivasi. Sebagai contohnya, ketika hubungan antara sesama staf dan pimpinan baik, karyawan akan merasa lebih termotivasi untuk bekerja keras dan mencapai tujuan bersama. Karyawan akan merasa dihargai dan didukung oleh pimpinan mereka, sehingga merasa lebih nyaman untuk berkembang dan menunjukkan potensi terbaik di antara mereka. Yang kedua yaitu loyalitas kerja karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas kerja karyawan yang pertama yaitu benefit. Benefit seperti asuransi kesehatan, cuti, tunjangan hari raya, atau program pensiun dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Yang kedua yaitu gaji. Gaji yang kompetitif dan adil dapat meningkatkan loyalitas kerja karyawan. Yang ketiga yaitu bonus. Bonus dapat menjadi motivator bagi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai target perusahaan. Yang keempat yaitu fasilitas. Fasilitas seperti ruang kantor yang nyaman, perawatan kerja yang canggih, atau program pelatihan dan pengembangan dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Yang terakhir yaitu lokasi kantor. Lokasi kantor yang strategis dan mudah diakses dapat meningkatkan loyalitas kerja karyawan. Baiklah, terima kasih kepada Sernila. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus atau kasus internal di dalam perusahaan PT Golden Castle. Nah, PT Golden Castle sendiri bergerak dalam bidang konveksi tekstil mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawannya. Permasalahan ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi antara atasan dan karyawannya. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah pada kerja karyawan. Namun, pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Nah, para karyawan sendiri mengambil tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan, namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami permasalahan internal, mulai dari tingkat individu, kelompok, sampai unit, mulai dari derajat dan lingkungan permasalahan yang kecil sampai mulai yang besar. Yang relatif kecil seperti permasalahan misalnya adu mulut tentang pribadi antar karyawan, sampai yang relatif besar seperti beda pandangan tentang strategi bisnis di kalangan manajemen. Baiklah, sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya yaitu Devi Ultafia. Kepada Devi kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dan langkah strategis dalam menghadapinya. Yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi dan keterbukaan antara manajemen dan karyawan. Hal ini dapat dilakukan melalui rapat reguler, forum diskusi, atau saran dan kritik dari karyawan. Dengan cara ini, manajemen dapat mengetahui masalah dan kebutuhan karyawan, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi karyawan yang merasa bekerja terlalu keras dan tidak menyimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi cenderung merasa tidak nyaman dan tidak produktif. Oleh karena itu, PT Golden Castle dapat memberikan jadwal kerja yang lebih fleksibel dan memfasilitas kebutuhan karyawan dalam mengatur kehidupan pribadi mereka. Cara ini dapat membantu meningkatkan loyalitas dan kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu meningkatkan program pelatih dan pembangunan.
Program pelatihan dan pembangunan dapat membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi perusahaan. PT Golden Castle dapat menyediakan program pelatih dan pengembangan yang relevan dan terkini bagi karyawan, sehingga mereka dapat memperbaiki keterampilan mereka dan meningkatkan kinerja mereka. 4. Meningkatkan kompensasi dan tunjangan. Meningkatkan kompensasi dan tunjangan yang diberikan kepada karyawan dapat meningkatkan loyalitas dan kinerja karyawan PT Golden Castle. Dapat meninjau kembali program insentif, kenaikan gaji, bonus, dan tunjangan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri dan kompetisi. 5. Meningkatkan lingkungan kerja nyaman. Ciptakan lingkungan kerja nyaman, aman, dan sehat dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan PT Golden Castle. Dapat meningkatkan lingkungan kerja dengan menyediakan fasilitas yang baik, memberikan perlindungan, kesehatan, dan keamanan, serta menciptakan budaya kerja yang positif dan mendukung. Kesimpulan, di dalam hubungan komunikasi di suatu lingkungan kerja atau perusahaan antar individu akan sering terjadi. Permasalahan yang sering terjadi biasanya adalah karena masalah komunikasi yang kurang baik. Sehingga cara mengatasi masalah tersebut, perusahaan harus benar-benar dipahami manajemen inti dari perusahaan. Untuk minimalisir dampak yang timbul, permasalahan atau konflik yang terjadi antara karyawan atau karyawan dengan atasan yang terjadi karena masalah komunikasi harus diantisipasi dengan baik dan dengan sistem yang terstruktur. Karena jika masalah komunikasi antar atasan dan bawahan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mogok kerja, bahkan demo,